Baik rekan sekalian, saya ingin memperkenalkan bagaimana kita menggunakan aplikasi editing video dengan menggunakan KineMaster. Di sini ada beberapa alternatif untuk bisa mendapatkan KineMaster. Kita bisa mengcopy dari file master yang sudah ada dari kawan kita, atau kita langsung mendownload dari Play Store. Kita klik Play Store, kita cari KineMaster, kita klik KineMaster. Di sini kita sudah menjumpai KineMaster. Kalau sudah terinstall di sini, maka dia tinggal open. Tapi kalau misalnya dia belum terinstall, maka kita install terlebih dahulu. Jadi KineMaster video editing. Setelah kita mempunyai aplikasi yang sudah diinstal dalam handphone kita, maka kita tinggal open. Di dalam tampilan KineMaster di awal, ini nanti akan nampak tulisan KineMaster. Di sini ada tanda plus di tengah-tengah, ada play, dan projectnya nanti di sini. Kalau seandainya kita buat baru di sini, dan di sini adalah aplikasi-aplikasi Play Store-nya punyanya KineMaster dan beberapa yang kita inikan. Ya, welcome to the KineMaster Asset Store. Nah, di sini ada efeknya, overlay, transisi, music, font. Nah, kita bisa menindaklanjuti kalau jika kita ingin menambah beberapa tampilan ataupun musik-musiknya. Selanjutnya, di dalam tampilan KineMaster, kita klik tanda plus. Ya. Di dalam tanda plus ini ada 3 pilihan. Yang di sini ada rasio daripada tampilan yang akan dibuat nantinya. Jadi kalau di sebelah kiri sendiri ada 16:10. Ini adalah aspek rasio tampilan yang akan muncul, yang akan jadi nantinya setelah proses editing selesai. Jadi posisinya landscape. Kalau yang di sini 9:16, ini portrait. Jadi dia berdiri posisinya. Jadi untuk handphone kalau kita ingin tampilannya ingin ditonton di handphone dengan posisi dipegang dengan tegak lurus ke atas, maka kita bisa menggunakan 9:16. Tetapi kalau kita bisa menggunakan 1:1 ini, kita bisa untuk gunakan video-video yang biasa digunakan di Instagram dan sebagainya. Akan tetapi kalau seandainya kita ingin melihat di beberapa menu, di handphone juga bisa, maupun di laptop juga bisa, di YouTube juga tidak mengalami kendala hitam dan kanan kirinya, kita bisa menggunakan aspek rasio 16:9. Sebab kalau 16:9, tampilannya nanti akan landscape. Jadi dia akan tidur tampilannya. Jadi tidak mengganggu ketika kita menonton hasil editan video kita melalui YouTube atau melalui video direct file-file master kita yang sudah jadi. Jadi kita tidak perlu memutar balikkan laptop kita karena posisinya yang miring. Karena posisi 16:9 ini adalah posisi yang pas untuk laptop kita. Jadi tidak perlu memiringkan mendirikan laptop kita. Adapun 9:16 ini biasanya untuk digunakan di handphone. Jadi kalau misalnya kebanyakan handphone kalau kita gunakan settingan 9:16, maka ketika di dalam handphone ini tidak ada kendala karena tampilannya dia akan tegak lurus ke atas. Akan tetapi kalau seandainya kita ingin melihat di laptop, maka dia akan muncul menyempit di tengah-tengah. Biasanya akan nampak kanan hitam dan kiri di sebelah kanan kirinya. Adapun yang rasio 1:1, ini biasanya 1:1 ini biasanya digunakan untuk Instagram. Jadi posisi Instagram ini kita kalau seandainya kita menggunakan laptop atau menggunakan handphone akan sangat tidak nyaman karena posisinya grafiknya akan nampak terbatas sekali gitu. Akan tetapi kalau misalnya kita memang mau Instagramable, ya kita gunakan 1:1 karena kita mau fokusnya di Instagram. Tapi kalau kita mau fokusnya di beberapa media, baik itu handphone, laptop maupun beberapa menu yang lain, alangkah lebih baiknya kita gunakan rasio 16:9.
Baik, kita coba 16:9. Maka tampilannya akan seperti ini. Di dalam tampilan awal ada beberapa menu yang harus kita kenal terlebih dahulu. Yang di sini adalah media. Nanti dalam file-file yang akan kita input ada di dalam sini semua. Ya, file-file yang project kita nanti ada di dalam sini. Di sini ada layer-layer, ya. Terus di sini ada audio, musik dan sebagainya. Di sini adalah voice. Jadi kalau kita ingin menambahkan suara, voice over dan sebagainya, kita menambahkan di sini. Di sini adalah tampilan yang saya terangkan terlebih awal, yaitu menu tambahan dari KineMaster jika ingin kita menambah efek musik dari standarnya yang disediakan oleh KineMaster. Kalau yang merah di tengah ini, kita bisa menggunakan kamera direct dari handphone kita. Seandainya kita menggunakan kamera langsung dari handphone kita. Jadi kalau seandainya kita mau langsung on the spot, kita gunakan editing dengan hasil shoot yang kita dapatkan dari kamera kita, ya kita langsung ambil dari sini. Jadi rekam input, langsung selanjutnya terakhir edit. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan media. Saya klik media di sini. Misalnya saya klik di sini, saya kebetulan sudah saya sediakan beberapa video. Contoh misalnya video latihan. Ada beberapa menu-menu tampilan di sini. Misalnya saya klik video di sini. Kalau saya tambahkan lagi misalnya di sini. Tambahkan lagi di sini 3. Oke, kalau sudah selesai kita tinggal centang. Nah, nanti videonya akan muncul seperti ini. Ada 3. Jadi kalau seandainya kita play, maka efeknya seperti ini, masih standar. Baik, di sini posisi pause dan play, posisi ada di sini. Kalaupun kita tinggal menggeser videonya, kita tinggal menggeser sesuai dengan penunjuk garis merah di tengah. Di merah garis di tengah ini ini adalah posisi yang di play, jadi di previewnya. Jadi kita bisa melihat langsung posisi gambar, ini posisi yang di play yang merah. Jadi kita bisa mempercepat atau memperlambat tampilan yang project kita, tapi ini masih belum finishing. Ini saya ambil dulu, misalnya saya coba kita ambil videonya. Kita persingkat aja videonya. Untuk mempersingkat, di sini ada beberapa alternatif. Kita tinggal klik. Ada tampilan. Jadi kalau kita ingin memotong ada beberapa alternatif. Yang salah satunya adalah kita bisa menggeser. Jadi sisi kiri atau sisi kanannya. Jadi kalau seandainya kita sisi kiri kita geser ke kanan, maka kita akan mengurangi durasi dari awal ke akhir. Jadi dari durasi awal ke akhir. Kalau kita memotong durasi file, itu video kita bisa terpotong. Tapi kalau kita menggeser ke kanan, itu kenapa tidak bisa? Karena durasi file videonya memang terbatas di situ. Jadi kita bisa mengurangi, tidak bisa mengulur waktu. Kecuali kalau kita mengulur waktu akan menjadi slow motion. Nah, jadi videonya kalau misalnya 1 menit ya 1 menit. Tapi kalau dari durasi 1 menit itu kita kurangi, kita potong. Tapi kalau kita menambahkan dari durasi video yang sudah 1 menit, file aslinya 1 menit, kita perpanjang menjadi 1 menit 10 detik, nah itu akan sangat mustahil karena filenya memang sudah 1 menit. Kalau kita paksakan nanti akan muncul efek slow motion. Jadi video aslinya ya seperti ini. Terus kalau seandainya kita potong, kita tinggal geser, ya tinggal geser aja. Nah, demikian, juga demikian, ya. Atau kita gunakan tanda gunting. Kita geser, tanda merahnya di mana, kita klik gunting. Nah, di dalam gunting ini ada trim to left. Di sini kita tinggal pilih aja. Kalau seandainya kita klik yang trim to left, berarti hasil yang kita potong itu di sebelah kiri. Kita coba. Maka dia yang di sebelah kiri itu hilang, ya. Kalau kita ingin kembali lagi, kita back return, ya kita klik tanda
panah melingkar ini, dia akan kembali lagi. Kita tunjukkan penunjuk arahnya di mana, anak panahnya tanda merah, garis merahnya ini tandanya kita mau potong sebelah mana. Misalnya di kapal bootnya aja, mulai masuk di kapal boot, cukup di sini saya potong misalnya, berarti trim to right. Nah, kita potong yang sebelah kanan, maka otomatis yang di sebelah kanan hilang. Juga demikian, kalau misalnya kita klik file ini, ya kita geser gitu kan, kita geser, ini terlalu panjang misalnya. Nah, kita klik videonya, kita potong di sini. Nah, kalau seandainya kita potong tengah-tengahnya, tinggal di split. Nah, di sini akan jadi 2 filenya. Jadi kalau misalnya kita sudah jadi 2, misalnya ini kita tidak kita inginkan, ya tinggal klik aja, kita delete. Ya, kita delete di sini. Nah, baru 3 file yang tadi. Nah, ini yang sudah kita potong, masih kita bisa perpanjang kembali karena filenya memang file aslinya misalnya lebih dari 1 menit, ya 1 menit. Itu masih kita bisa kembalikan lagi. Artinya yang dipotong tadi masih bisa dikembalikan. Kalau misalnya dipotong di sebelah kanan, kita bisa memperpanjang yang sebelah kanan. Kalau kita potong yang sebelah kirinya, maka hasil sebelah kirinya itu bisa kita perpanjang kembali. Kecuali kalau memang di sebelah kanan sudah mentok, kita perpanjang lagi, ya sudah tidak mungkin, karena file aslinya memang sudah sampai segitu misalnya. Baik, selanjutnya kita bisa menambahkan suara instrumen musik. Kita pilih musik, misalnya kita pilih folder, misalnya kita pilih lagu, kita tinggal plus. Kalau plus ini otomatis akan turun ke bawah. Tapi kalau kita play terlebih dahulu, kita akan mendengarkan musik terlebih dahulu seperti apa filenya. Kalau sudah cocok, kita timbal input plus. Nah, muncul file video ini di bawah. Baik, jika suara itu kita ingin taruh di depan, maka kita tinggal menggeser aja. Kita samakan posisi suara itu dengan video yang ada di atas. Kita tinggal play aja, nanti hasilnya seperti apa filenya. Oke, kita play. Baik, diingat ya, perlu diketahui pula, kalau seandainya video yang di awal ini durasinya paling awal, kita instrumen musiknya itu kita letakkan sesuai dengan durasi gambarnya. Jadi kalau seandainya ini di awal videonya dan musik itu kita setarakan dengan gambar video di awal, maka hasilnya akan terplay bersamaan. Akan tetapi kalau misalnya instrumen suaranya itu kita geser ke belakang untuk masuk kepada video kedua, maka pada tampilan video di awal tidak ada instrumen musiknya. Akan tetapi ketika masuk video kedua, dia akan ada musiknya, dan seterusnya video ketiga juga akan ada musiknya. Akan tetapi kawan, kalau seandainya ini melebihi dari durasi video, maka hasilnya nanti suara itu akan nampak di belakang hitam. Jadi upayakan itu suara instrumen ini sudah dibatasi. Baik, saya lanjutkan. Jika gambar video ini kita ingin hilangkan suaranya, maka kita tinggal klik videonya, ya, kita klik volume, terus kita matikan suara aslinya. Ini pun demikian kalau seandainya kita tidak menginginkan suara aslinya, jadi kita ambil videonya saja, kita tinggal klik videonya, kita klik speaker, kita matikan gambar speakernya. Juga demikian video ketiga, jika kita tidak menginginkan tinggal klik, baru kita matikan. Baru suara instrumen yang sudah ada ini kita geser, ya, kita geser ke depan. Kita geser ke depan, kita play, maka hasilnya seperti ini. Oke,
jika sudah selesai, nanti file video ini karena kita sudah sesuaikan, jadi kita tinggal file video terakhir ini ada di sampai sini. Untuk memotong suaranya dari musik yang sudah kita masukkan tadi, kita tinggal pilih gunting ya, kita geser ke bawah, kita pilih gunting ya, kita pilih gunting trip to right gitu, yang karena kita yang ingin buang adalah yang sebelah kanan, maka trip to right, maka videonya suaranya sudah terpotong. Adapun kalau seandainya kita ingin menambahkan beberapa teks di kalimat di video kita bisa menambahkan layer. Dari layer ini ada banyak pilihan layer, yaitu pertama media, efek, overlay, teks, dan handwriting. Seandainya kita ingin memberi judul di awal, kita tinggal mengklik huruf T, yaitu teks. Kita tinggal input misalnya jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke, kita klik OK. Maka tulisan jalan-jalan akan muncul di tampilan video kita. Kita letakkan posisinya. Terus kita bisa pilih fontnya, model bentuk hurufnya dan sebagainya. Kita bisa pilih di sini. Ya, kalau seandainya ini sudah dirasa cukup, sudah oke. Terus kita bisa memilih animasi, efek-efeknya dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan ada no, ada fade-nya ini. Nah, seperti ini. Jadi akan dimunculkan seperti apa file itu datang, teks itu datang. Nah, jadi bisa kita lihat hasilnya. Nah, misalnya begitu. Misalnya saya pilih slide down. Oke, saya pilih slide down. Maka hasil videonya akan nampak seperti ini. Nah, oke, saya lanjutkan. Jika video ini kita ingin hasilnya, grafiknya, kita ingin menambah speednya, kita bisa mempercepat di sini. Ada control speednya. Di sini kecepatan speednya 1 kali. Kalau kita geser ke bawah, maka dia akan menjadi slow motion. Jadi akan lebih lambat. Tapi kalau kita mempersempit ke atas, dia akan lebih cepat video itu. Jadi lebih cepat, fast gitu jadinya. Nah, kembali ke video yang kita tampilkan, maka hasilnya seperti ini di awal. Oke. Kalau seandainya ini sudah dirasa cukup, kita tinggal klik share ya. Kita tinggal projectnya, kita tinggal share ya. Di sini ada play. Kalau play berarti videonya yang akan kita kerjakan, yang tadi kita kerjakan seperti ini. Jika video ini kita sudah merasa cukup, maka kita share. Dalam share ini ada beberapa pilihan. Jika kita menggunakan 360p, maka bitrate-nya dia tidak sampai 1 mega ya. Tetapi kalau seandainya kita naikkan sedikit ya, kualitasnya menjadi SD, jadi 540p, maka dia naik menjadi 2.13 Mbps. Jika kita naikkan lagi dengan kualitas HD, maka hasilnya akan kapasitasnya juga akan naik dan hasilnya juga akan lebih bagus tentunya. Ya, apalagi kalau kita sudah meletakkan HD atau QHD, maka hasilnya akan lebih tajam lagi. Nah, kita ambil yang 720, kita ekspor. Kita menunggu hasil filenya. Baik, video yang kita buat tadi sudah muncul, sudah ada hasilnya. Kita bisa lihat di play video kita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti.